Terbongkar, ternyata Laporta biang keladi gagalnya Messi CLBK dengan Barca. Jose Mourinho ngamuk, Emirates tetap di jersey Real Madrid hingga 2031. Liverpool siap tebus Murillo. Yuk langsung saja kita simak Spasi Football Tonight edisi kali ini bersama Kakak Spasi tentunya. Check it out! Laporta gagalkan kembalinya Messi ke Barca. Xavi mengungkapkan bahwa kembalinya Messi ke Barcelona pada tahun 2023 sebenarnya hampir terwujud. Semua pihak telah mencapai kesepakatan dan bahkan mendapat lampu hijau dari La Liga. Namun, Joan Laporta akhirnya menghentikan rencana tersebut karena khawatir transfer itu akan memicu ketidakseimbangan struktur gaji di Barcelona. Jose Mourinho ngamuk. Jose Mourinho meradang di derby O Clasico antara Benfica versus FC Porto. The Special One marah karena disebut pengkhianat. Mourinho bersih tegang dengan Luco Gonzalez selaku staf kepelatihan di Porto. Mourinho memperlihatkan gestur tangan yang menandakan bahwa Luco terlalu banyak bicara yang menyebutnya seorang pengkhianat. Juventus ikut PDKT Bernardo Silva. Sumber-sumber asal Italia mengklaim bahwa Juventus telah memulai pembicaraan awal dengan pihak manajemen Bernardo Silva. Juventus bukan satu-satunya tim yang tertarik dengan Bernardo Silva. Marca menyebut bahwa Benfica, Barcelona, dan Madrid juga tertarik untuk memboyong sang pemain. Liverpool siap tebus Murillo. Liverpool dikabarkan sedang mempersiapkan langkah besar untuk merekrut Murillo dari Nottingham pada bursa transfer musim panas. The Reds disebut siap mengajukan tawaran resmi demi memperkuat lini belakang mereka. Namun Forest memasang bandrol sekitar 70 juta pound sterling untuk bek asal Brazil tersebut. Jika transfer ini terwujud, Murillo bisa menjadi salah satu rekrutan besar Liverpool musim depan. Tom Hay dipastikan absen di FIFA Series. John Hartman memanggil 41 pemain untuk memperkuat timnas Indonesia di ajang FIFA Series. Namun dalam daftar tersebut tidak ada nama Tom Hay. Gelandang Persib Bandung itu masih harus menjalani hukuman larangan bermain 4 laga internasional dari FIFA. Selain Tom Hay, Sain Patinama juga absen karena sanksi FIFA. Newcastle ingin bajak Ferran Torres dari Barca. Newcastle United dikabarkan tertarik merekrut penyerang Ferran Torres dari Barcelona pada bursa transfer musim panas mendatang. The Magpies ingin menambah kedalaman di lini depan dan menilai Torres sebagai pemain yang punya kecepatan, fleksibilitas, serta pengalaman bermain di level top Eropa. Jika transfer ini terwujud, pemain asal Spanyol tersebut berpeluang memulai babak baru karirnya di Liga Primer bersama Newcastle. Nathan Ake masuk radar transfer Barcelona. Barcelona dikabarkan tertarik mendatangkan bek Nathan Ake dari Manchester City. Direktur olahraga Barça Deco disebut sangat mengagumi bek asal Belanda tersebut. Musim ini Ake mulai kehilangan tempat utama di skuad asuhan Pep Guardiola. Meski kontraknya di City masih berlaku hingga 2027. Jika transfer terjadi, Ake berpotensi bereuni dengan pelatihan si Flick di Barcelona. Mbappe dan Bellingham diragukan lawan City. Real Madrid terancam tampil tanpa dua bintang utamanya, Kylian Mbappe dan Jude Bellingham.
saat menghadapi Manchester City di leg pertama Liga Champions di Santiago Bernabeu. Mbappe masih absen karena cedera lutut, sementara Bellingham sedang memulihkan cedera hamstring. Jika keduanya belum pulih tepat waktu, Madrid kemungkinan harus menghadapi laga besar ini tanpa pemain kuncinya. Emirates tetap di jersey Real Madrid hingga 2031. Real Madrid resmi memperpanjang kerjasama sponsorship dengan maskapai Emirates. Menurut laporan Marca, kedua pihak telah menyepakati kontrak baru berdurasi 5 tahun hingga 2031 dengan nilai lebih dari 444 juta euro. Kesepakatan ini memastikan logo Emirates akan terus terpampang di bagian depan jersey Real Madrid, melanjutkan kemitraan ikonik yang sudah terjalin selama bertahun-tahun antara klub raksasa Spanyol dan maskapai asal Dubai tersebut. Milan double win atas Inter setelah 15 tahun. Derby kota Milan musim ini benar-benar menjadi milik AC Milan. Rossoneri kembali menaklukkan Inter Milan dengan skor tipis 1-0 dalam laga panas Derby della Madonnina. Sebelumnya, Milan juga berhasil menang dengan skor yang sama 1-0 pada pertemuan pertama di bulan November. Dua kemenangan tersebut memastikan dominasi Rossoneri atas rival sekotanya di kompetisi Liga musim ini. Hasil ini pun terasa sangat spesial karena untuk pertama kalinya dalam 15 tahun, Milan mampu menyapu bersih dua laga derby Liga melawan Inter dalam satu musim. Allegri tetap sebut Inter sebagai favorit juara. Manajer AC Milan Massimiliano Allegri memberikan komentar terkait kemenangan yang didapatkan oleh timnya saat mereka menghadapi Inter Milan. Rossoneri berhasil meraih kemenangan atas rival sekota dengan skor tipis 1-0. Allegri mengaku hanya bisa merasakan kepuasan karena Inter masih unggul 7 poin di puncak klasemen. Bahkan Allegri juga menyebut Nerazzurri masih menjadi kandidat utama juara di musim ini. De Rossi bangga raih kemenangan atas Roma. Pelatih Genoa Daniele De Rossi merayakan kemenangan timnya atas AS Roma dengan skor 2-1 dalam laga Serie A yang berlangsung di Stadion Luigi Ferraris. Meskipun pernah menjadi ikon dan pelatih untuk Roma, De Rossi mengungkapkan kepuasannya atas pencapaian timnya yang diibaratkannya sebagai rumah di Stadion Marassi. AS Roma pertimbangkan kontrak baru Dybala. AS Roma menghadapi masa krusial dalam kampanye mereka di Serie A. Di tengah persaingan ketat untuk mempertahankan posisi 4 besar, Direktur klub Ricky Massara memastikan bahwa operasi Paulo Dybala tidak akan mempengaruhi keputusan untuk memperpanjang kontraknya. Kritik sempat mengemuka terkait penanganan medis Dybala, tetapi Massara memilih untuk tidak membahas rincian tersebut dan lebih fokus pada pemulihan pemain. Fiorentina berjuang hingga akhir demi bertahan. Pelatih kepala Fiorentina Paolo Vanoli mengakui bahwa timnya mengalami kemunduran dalam beberapa pekan terakhir setelah hanya mampu meraih hasil imbang 0-0 melawan Parma. Hasil imbang ini membawa Fiorentina keluar dari zona degradasi. Namun kekecewaan tetap terasa di antara para pendukung yang hadir di stadion yang berharap kemenangan penuh dapat menjauhkan Fiorentina dari ancaman degradasi. Bungkam pisah Luciano Spalletti bahas performa Juventus. Luciano Spalletti merasa optimis dengan penampilan Juventus di babak kedua setelah mengakhiri rentetan 4 pertandingan Liga tanpa kemenangan usai menghancurkan Pisa 4-0. Di babak pertama ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai rencana secara taktis.
Kami bermain dengan gaya kami sendiri di babak kedua dan kami meraih kemenangan yang memang pantas kami dapatkan, kata Luciano Spalletti. Jokol minta Chelsea rekrut James Trafford. Jokol menilai Chelsea harus meningkatkan kualitas penjaga gawang jika ingin bersaing dengan klub elit di Premier League. Legenda The Blues itu bahkan menyarankan mantan klubnya untuk merekrut kiper Manchester City, James Trafford. Ia menilai Trafford saat ini kesulitan mendapatkan tempat utama di Manchester City karena harus bersaing dengan Gianluigi Donnarumma. Rencana Atletico Madrid untuk winger Juventus. Atletico Madrid dikabarkan telah memiliki rencana untuk winger pinjaman asal Juventus Nico Gonzalez di musim panas mendatang. Tim besutan Diego Simeone itu akan senang untuk mempertahankan servis pemain internasional Argentina tersebut setelah musim ini, namun mereka sedang mencoba untuk menegosiasikan persyaratan yang lebih menguntungkan. Real Madrid tetapkan harga jual Eduardo Camavinga. Eduardo Camavinga adalah salah satu pemain yang menghadapi masa depan yang tidak pasti di Real Madrid saat klub bersiap untuk musim panas yang sibuk. Real Madrid telah menetapkan harga 70 juta euro untuk pemain internasional Prancis tersebut. Terlepas dari klaim publik baru-baru ini bahwa gelandang tersebut dapat berkembang menjadi Toni Kroos baru untuk klub, manajemen di Santiago Bernabeu tampaknya percaya bahwa perkembangan ini sudah terlambat. Leroy Sané akui rindu dengan Bayern. Winger internasional Jerman Leroy Sané masih terikat kontrak dengan Galatasaray hingga musim panas 2028 mendatang. Akan tetapi dalam sebuah kesempatan wawancara, Sané mengakui bahwa dirinya merindukan masa-masanya di Bayern Munich. Tapi Leroy Sané di Galatasaray untuk menciptakan kenangan baru dan mendapatkan pengalaman baru. Leroy Sané sepenuhnya fokus pada Galatasaray. Supporter Rangers dan Celtic serbu lapangan. Pertandingan antara Rangers dan Celtic pada perempat final Piala Skotlandia berakhir dengan kericuhan di Stadion Ibrox. Celtic akhirnya memastikan tiket ke semifinal setelah menang melalui adu penalti. Hasil itu membuat para pendukung tim tamu merayakan kemenangan dengan cara yang berlebihan. Situasi menjadi tidak terkendali ketika supporter dari kedua kubu masuk ke lapangan. Petugas keamanan dan polisi harus turun tangan untuk meredam kekacauan yang terjadi. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!